Assalamualaikum Bu Aca, apa kabar ini Bu? Waalaikumsalam Bu Satria, alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat-sehat. Kalau Bu Satria sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu Aca. Senang lagi nih ketemu dengan Bu Aca hari ini. Alhamdulillah saya juga senang. Kira-kira Bu Satria ada waktu tidak? Oh, ya Bu, tentu saja. Ada hal apa ini Bu Aca kira-kira? Begini nih Bu Satria, saya ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Kira-kira ada waktu tak untuk saya bercerita ini? Ya, kalau waktu alhamdulillah ini kebetulan saya lagi tidak ada kegiatan Bu Aca. Kira-kira kalau kita berbincang-bincang ini Bu Aca, hal apa yang bisa Ibu Aca harapkan dari saya atau apa yang bisa saya bantukan untuk Ibu Aca? Jadi begini Bu Satria, ke depannya ini saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sekarang ini saya sedang hadapi begitu. Oh, begitu ya Bu. Berarti ini ada sebuah kendala ya, yang Ibu hadapi sekarang ini. Ya, senang sekali sebenarnya ya Bu Aca kita bisa sharing lagi untuk salah satu kendala yang mungkin akan kita bahas ini. Oke Bu Aca, kalau boleh saya tahu kira-kira permasalahan seperti apa ya Bu Aca? Mulai Kak dari mana Di? Jadi gini, permasalahannya itu tuh Bu ada Ki di dalam kelasku begitu. Masalah Ya. tentang murid-muridku di kelas. Oh, berarti ini ada hubungannya dengan murid-murid ya Bu? Iya betul. Nah, kalau dengan murid-murid kira-kira permasalahan apa yang kira-kira bikin Ibu Aca ini terdapat kendala di murid-muridnya begitu? Jadi di dalam kelasku itu ada beberapa lah. Jadi kalau belajar itu dia kayak mengalami kesulitan dengan materi pelajaran yang saya sampaikan. Padahal berapa kali saya ulangi, saya ajar kembali, bahkan saya pakai beberapa metode, tapi tetap saja kesulitan. Wah, ya. Kira-kira menurut Bu Aca dari yang tadi Bu Aca sebutkan itu mungkin beberapa dari murid ini mengalami kendala pelajaran, mungkin kira-kira dari faktor apa begitu? Mungkin siapa tahu Bu Aca sudah ada pemahaman dari kendala ini yang mungkin bisa tersampaikan. Iya, betul sekali. Jadi sepertinya beberapa faktor lah yang menyebabkan ini anak kayak mengalami kesulitan belajar begitu. Oke, kira-kira kalau dari faktor-faktor apa yang paling memungkinkan Bu Aca kondisinya ini kendala dari anak ini terjadi? Nah, jadi ada tuh Bu Satria beberapa ini yang saya tanya. Dia katanya kan saya tanya kenapa agak sulit menerima pelajaran dari ibu. Terus dia bilang Bu karena tidak sarapan Kak, jadi kayak lapar Kak, baru ndak fokus. Terus memang yang beberapa siswa ini dari hasil asesmennya memang dia mengalami pemahamannya masih lambat dari teman-temannya gitu Bu. Oh, oke. Dari yang tadi Ibu Aca sebutkan itu berarti kendala dari telat sarapan lah atau mungkin barangkali bahkan tidak sarapan ya ke sekolah, Iya, atau betul. memang Ananda sendiri ini atau siswa ini memang memiliki kemampuan daya tangkap atau memang kemampuan IQ-nya itu agak lambat ya dibanding anak yang lain. Iya, Oke, betul sekali, Bu. jadi sebenarnya dari kendala yang Ibu dapat ini sebenarnya seberapa besar sebenarnya harapan Ibu ini, Ibu Aca terhadap anak-anak tersebut dengan pembelajaran yang Ibu berikan kira-kira? Iya, jadi sebenarnya tidak muluk-muluk mau kok. Jadi harapanku di sini Bu, setidaknya nih anak-anak di kelasku setelah saya menerangkan pembelajaran itu mereka bisa paham, bisa fokus ketika saya bertanya. Mereka tidak hanya kayak kebanyakan
mereka melamun gitu, melamun Ki, bahkan menggeleng Ki. Ternyata saya tanya dia enggak fokus sampai dia bilang, "Saya lupa Bu apa yang ditanyakan." Jadi kayak kayak resah Kak begitu, bilang, "Bagaimana lah saya sebenarnya ini?" Iya, Begitu. resah dan gelisah ya Bu Iya, Aca. kayak Iya. lagu gitu. Iya, harusnya ini kan sebenarnya ya sebenarnya memang kalau ini kan mungkin Bu Aca di grade-nya itu atau di kelasnya itu tingkatan kecil ya. Ya, Iya. paling tidak saya rasa Bu Aca sudah memberikan teknik pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya paling tidak mereka bisa merespon ya Bu. Harusnya kan seperti itu harapannya. Oke, baik Bu Aca, mungkin setelah Bu Aca mengetahui dari beberapa permasalahan yang tadi Bu Aca sebutkan itu, kira-kira bagaimana langkah yang bisa Ibu Aca ambil untuk mengatasi? Jadi ini Mi, beberapa hari Kak berpikir toh ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Jadi yang pertama itu mungkin saya tanya kini siswaku yang tidak sarapan. Saya ingatkan mungkin karena Ya, mereka kan biasanya telat gitu ke sekolah begitu, betul. jadi tidak sarapan Ki. Jadi saya bilang usahakan sarapan atau kalau tidak bawa bekalnya ke sekolah. Pagi-pagi sarapan dulu baru kita belajar. Terus saya juga berusaha ini sekarang Bu mengingatkan mungkin di grup untuk orang tua menyediakan sarapan untuk anak-anaknya kan kasihan Ki Iya, kalau betul belajar betul. itu pagi-pagi seumpama saja dia enggak sarapan malam, enggak makan Iya, malam Ki, baru tidak sarapan tommy pagi, baru kan pagi istirahat jam lagi. Iya, jam 9 pi 15 baru istirahat gitu, iya. jadi pasti Mi itu enggak fokus Mi belajar begitu ya. Dan untuk yang memiliki pemahaman yang kurang, saya rencana ini mau memberi bimbingan yang lebih Bu, mungkin sehabis pulang sekolah begitu. Wah, luar biasa sekali nih, Masya Allah ini apa ya yang mungkin Ibu Aca langkah-langkah yang Ibu Aca akan ambil ini ke arah yang positif semua ini Bu, saya dengar ini. Jadi Alhamdulillah. rencana dari Bu Aca ini mengingatkan kepada murid tentang sarapan, terutama ke orang tua ya, Betul. pentingnya sarapan di pagi hari sebelum ke sekolah untuk menghindari karena jam makan di sekolah kan sudah ada jam tertentu ya Bu. Jadi memang otomatis itu harus teratur ini jam makannya anak-anak. Karena itu juga bakal mempengaruhi juga responnya pada saat pembelajaran. Nah juga yang kedua juga Bu, langkah-langkah Bu Aca tadi itu bagi murid-murid yang memang memiliki apa ya kemampuan akademik agak low atau agak di bawah dari beberapa anak lainnya memberikan apa namanya bimbingan selepas pembelajaran itu sangat luar biasa juga Bu Aca dan juga itu tidak semua guru kadang ya mampu melakukan. Nah, menurut Ibu Aca sendiri bimbingan yang seperti apa kira-kira yang tepat untuk diberikan ke anak-anak Bu Aca? Ya, jadi kan kalau di kelas rendah itu kan biasanya membaca dulu, Iya membaca betul. terus pengenalan angka sampai 20, penjumlahan Iya. angka sampai 20, mungkin itu dulu Bu yang saya mau ajarkan berhitung dan membaca, gitu. Oke, karena sudah ada langkah yang Bu Aca apa planning dan mungkin akan dilakukan ke depannya, tetapi itu harus bimbingannya ini harus continue Bu Aca ya. Jadi tidak selepas itu saja, terus setelah itu memang harus selalu dipantau kondisinya seperti itu dan perkembangannya Bu Aca. Saya rasa seperti itu. Iya, betul Bu. Jadi saya harus bimbing mereka ini sampai betul-betul paham setidaknya ada sedikit perkembangan lah dari Iya, benar sekarang sekali Bu ini yang Aca. mereka alami begitu. Iya. Oke Bu Aca, kira-kira kalau bimbingan itu Bu Aca kapan ini Bu Aca mau mulai melaksanakan bimbingan tersebut? Iya, Waktunya atau apa? hmm. Jadi rencana Kak ini Bu, setelah kan Momi sumatif ini, oh Iya, jadi ya semakin akhir. jadi rencana Kak itu setelah sumatif sepulang sekolah, jadi tidak mengganggu juga, kasihan juga anak-anak teman-temannya tahu yang lain kalau saya ajar gitu, jadi saya rencana ambil di pulang sekolah begitu Pak Bu, agar tidak mengganggu. Ya oke, saya juga setuju itu Bu Aca, pelaksanaannya sehabis pembelajaran ya, supaya tidak ada yang terganggu dan waktu juga lebih banyak tentunya. Eee
Kemudian kalau komitmen dari Ibu Aca sendiri terhadap penyelesaian masalah ini bagaimana kira-kira komitmennya Ibu dari semua yang sudah di planning tadi ini? Kalau komitmen tuh Bu, kayaknya saya harus lakukan ini terus menerus kan kadang naik turun ya. Jadi biasanya kalau ada peningkatan kita lagi yang gurunya yang down, kurang lagi. Jadi kayaknya harus memang saya lakukan secara kontinu begitu. Terus saya terus kasih ingat orang tuanya. Walaupun sebenarnya 1 kali 2 kali gitu dikasih ingat, tapi kayaknya juga mungkin orang tua karena beberapa kesibukan begitu sampai pagi lupa lagi atau faktor malas jadi kayaknya harus juga itu selalu saya ingatkan untuk dikasih sarapan anak-anaknya sebelum ke sekolah dan pastinya itu harus konsisten sampai betul-betul ini melihat perubahan yang signifikan apalagi ini kan kelas awal sebelum mereka melangkah ke kelas setidaknya mereka tahulah apa dasar ya Bu, dasarnya ya sampai naik gurunya lagi agak lebih susah begitu. Iya, betul. Kita dari saya. Lebih kesulitan lagi. Iya, betul. Oke, iya. Betul sekali Bu Aca, ini sudah sangat bagus sekali langkah-langkah yang Ibu Aca mungkin akan lakukan ke depannya. Terus juga untuk pelaksanaan ini kira-kira siapa saja Ibu yang dalam komitmennya Bu Aca ini kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang Ibu sudah buat kira-kira? Jadi pastinya itu orang tua siswa di situ. Terus pasti saya minta juga kepala sekolah tuh untuk menyampaikan karena pasti ini bukan cuma terjadi di kelasku ini anak-anak kurang fokus karena tidak sarapan tuh pasti jadi saya pasti sampaikan ke kepala sekolah supaya disampaikan juga ke guru-guru untuk anak-anaknya bisa seperti itu dan pastinya rekan sejawat Bu pasti saya akan selalu meminta saran dan segalanya kepada mereka. Iya betul sekali Bu Aca. Jadi intinya saling kolaborasi ya itu yang paling penting mungkin ya dilakukan. Oke, kemudian Ibu bagaimana kira-kira tindak lanjut dari Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya setelah ini? Yang pastinya itu yang paling penting itu komunikasi karena kalau tidak ada komunikasi agak susah dan berharap itu komunikasinya tidak cuma dari saya. Adapun kendalanya berharap orang tua juga sampaikan kepada saya toh. Terus pastinya saya juga menjaga komitmen agar terus bisa berkolaborasi dengan baik ini dalam membimbing murid-muridnya karena jangan sampai orang tua berpikir kan bimbingan pulang di sekolah semua bebannya dibebankan sama kita berapa jam tonjik itu kasih bimbingan kalau lama itu ada batasan ya Bu. Iya begitu ya sampai dia lepas misalnya kita yang bimbing anaknya toh jadi tetap harus berkolaborasi mengingatkan bahwa setelah pulang kita ajar lagi anak supaya bisa lebih meningkat begitu dan pastinya minta dukungan yang paling penting dukungan dari kepala sekolah sama teman-teman karena jangan sampai saya mau karena mereka tidak mendukung toh begitu ya pastinya itu semua yang ingin saya lakukan. Oke deh Bu Aca, berarti dari secara keseluruhan ini Bu Aca bagus sekali nih saya dengar rencananya Bu Aca ini. Berarti ke depannya ini Bu Aca memang agar murid dapat fokus lagi ini memahami pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu terus jalani komunikasi ya Bu dengan baik dengan orang tua murid, terus kemudian Ibu mungkin memberikan bimbingan lebih kepada yang anak-anak kadang yang banyak yang membutuhkan. Kita mungkin bisa melihat juga siapa-siapa sih anak-anak yang memang membutuhkan bantuan bimbingan tersebut yang lebih prioritas mungkin maksud saya. Terus juga Ibu juga kolaborasi tentunya ke pihak kepala sekolah dan juga rekan sejawat dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya Bu. Itu mungkin ya Bu Aca ininya garis besarnya. Iya betul sekali. Oke deh kita ini. Baik Bu Aca, dari perbincangan ini kira-kira ya dari awal sampai tengah dan mungkin sudah kita dapat solusi dan juga komitmennya Bu Aca sudah saya dengarkan dengan baik. Dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Aca dari kendala yang tadi tersampaikan hingga akhir sesi ini?
Iya, alhamdulillah ini Bu Satria sedikit lega karena kan sebenarnya apapun itu kalau kita tidak bicarakan, walaupun kita jago mencari solusi, kalau kita tidak membicarakan sama Ji, tersimpan tonji di dalam hati. Iya, Jadi terpendam Bu alhamdulillah ya. iya terpendam gitu, lama-lama tambah banyak lagi mungkin nanti akibatnya ke siswa Mi atau Iya betul, lepas dampak tanggung jawab emosionalnya. mungkin, lepas tanggung jawab mungkin begitu. Jadi dari sini saya bisa ceritakan apa yang saya rasakan begitu ya, dan saya mendapatkan solusi yang baik, apa yang harus saya lakukan di dalam kelasku, bagaimana Iya. harusnya semestinya saya di dalam kelas, mungkin seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu Aca. Saya juga ini sebenarnya di perbincangan ini sungguh luar biasa ya bagi saya Bu Aca, karena diberikan juga kesempatan untuk sharing dengan Bu Aca, berkomunikasi aktif dengan Bu Aca juga. Mudah-mudahan Bu Aca nanti ke depannya bisa mampu melaksanakan apa yang